arwah malamnya hanya menginginkan doa. Kali lumpurah menyonan doa tu preh kau tu. Ikap doa irana doa. Ada lagi pahangai tu biru. Kan kau nya masalah bu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya yang sebelah kanan ini. Irana ni fikir ke kipangan ni lo, aku fikir kuri tempe kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Amma ba'du, puji beserta syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah. Allah yang telah memberikan nikmat yang paling besar kepada kita. Kebanyakan daripada guru-guru kita, tengku-tengku, ustaz sering menyampaikan bahawa nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi tanpa kita sadari, kita akui atau tidak, ternyata ada nikmat yang lain yang lebih besar daripada nikmat iman, lebih besar daripada nikmat Islam, yaitu nikmat Allah lahirkan Nabi Muhammad untuk kita. Allah berjanji, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Andai kata bukan karena engkau ya Muhammad, sungguh tidak kuciptakan sesuatu, kata Allah. Andai kata hana kepegat Nabi Muhammad, kata hana dunianya, ban hana dunia, hana aso dunia. Kita adalah bahagian daripada isi dunia. Bila dunia tidak ada, kita pun tidak ada, mungkin kita tidak dapat merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Maka nikmat yang paling besar, Allah lahirkan Nabi Muhammad untuk kita, lalu Allah jadikan kita sebagai umat Muhammad. Dari sekian umat nabi-nabi, berapa banyak nabi, berapa banyak umat-umat, tapi Allah memilih kita untuk menjadi umat Muhammad. Di mana umat Muhammad punya keistimewaan yang luar biasa. Luar biasa, umat Muhammad paling kecil, paling ubud. Hanya kira aku ubud, tapi nikmat yang paling raya. Umat Muhammad andai kata masuk neraka, masih dapat keluar dari neraka. Lihat damang neraka na tebir umat Muhammad. Karena di pintu neraka itu ada sebuah tulisan, Bu. Di pintu neraka ada tulisan. Pernah ibu lewat-lewat dari situ? Di pintu neraka itu ada sebuah tulisan, la yabqa minan nar man kana misqala dzarrah minal iman. Tidak akan kekal di neraka. Artinya tidak akan selama-lamanya di neraka man kana misqala dzarrah minal iman, mereka yang punya sedikit iman. Jadi misqala dzarrahnya ubud dathat bahasa dia. Mungkin menyentuh ada yang kelai abana. Ulama-ulama tafsirnya yang menjelaskan bahawa miskala zarahnya ubina yang pegah ubina bayap. Sebesar biji atom, kecil sekali. Ada iman, kita keluar dari neraka. Jadi itu imannya, amantu billah, percaya kepada Allah, amantu bir rasul, percaya kepada Rasul. Itu sudah iman. Dengan berbekal itu saja kita bisa keluar dari neraka. Beda dengan umat-umat Nabi yang lain,
Yang kata neraka dikunci rapat, tidak akan keluar selamanya. Ini kelebihan kita umat Muhammad. Maka luar biasa Allah jadikan Nabi Muhammad untuk kita dan Allah pilih kita menjadi umat Muhammad. Setelah itu, karena kita jadi umat Muhammad, kita percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi. Ya, inilah percaya, ini iman. Itulah yang dinamakan dengan nikmat iman. Lalu kita beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, agama Islam, itulah nikmat Islam. Lalu baru Allah berikan nikmat yang lain, termasuk bak malamnya gebi nikmat umur oleh Allah. Allah berikan nikmat umur. Maka dengan umur itu kita hadir. Coba ibu lihat di sekeliling ibu-ibu, dekalan di samping-samping yang hana umur nak ke hana teruk leh. Setelah Allah berikan umur, Allah berikan kesehatan. Ada yang panjang umur tapi tidak sehat, tidak bisa hadir. Setelah Allah berikan umur, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan. Maka malam ini ada yang punya umur, sehat badan tapi tidak punya kesempatan, juga tidak bisa hadir. Lalu baru Allah berikan nikmat-nikmat yang lain. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah terhitung sampai kiamat. Setelah itu selawat teriring salam. Mudah-mudahan senantiasa Allah lipat gandakan dan Allah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga dan para sahabat, juga kepada seluruh tabi'in dan tabi'in, juga kepada seluruh ulama-ulama, baik itu ulama mujtahid, ulama tarjih, ulama salaf dan ulama khalaf, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, beserta ulama-ulama yang muktabar. Kata-kata ikraman wa ta'ziman yang mulia dan yang terhormat, mudah-mudahan bermulia dan berterhormat kepada Rais Am, pimpinan kita semua pada malam ini, guru kita, guru saya pribadi Abana yang ada di samping kanan saya, juga kepada guru-guru saya yang lain yang tidak mungkin saya sebut satu demi satu, orang-orang tua saya. Di malamnya tuan duduk di samping Abana, nyo saban tad lagi urang kilik bola di samping Cristiano Ronaldo. Dempur ke nyo tanda kilik mono kon mode ke tanda jungkir balik pamai tambu iluk langgun roh. Kemana tempat perah ada mana tempat lain lu mina betul apa nak. Iyo tuan, walaupun kena dengar-dengar pernah lunjak bersabanya, tapi yang paling tangmehi mutadal betul dakwah Melayu. Yo gure-gure mendu, guru-guru si tuan mendu lah kawannya. Yo laki muah kamu di hati yo. Tuan sang ada kurung-kurung becur ngabana kai kamu muda-muda tak yo. Yang tua-tua du miu Melayu. Ya, yo kibanda pegat mah ada urung-urung EU tu mah. Han mungkin han tae kan, minyo han tae anjir dapat boh tayok-yok babah nak mungkin. Jadinya laki maaf kepada urung-urung si kamu yang drone di miuk kamu yang muda-muda kai puduk water segala. Alhamdulillah malamnya kita malam ini sebagaimana ayat yang dibaca oleh Qari tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujungnya la'allakum tattaqun. Tapi tuan pun dengar benar tashkurun dibaca tak? Alih lain Quran tak bohong. Hadirin yang berbahagia, malam ini kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tapi malam ini kita berada dalam bulan Sya'ban. Kita baru-baru beberapa hari yang sudah ditinggalkan oleh bulan Rajab, di mana kita berdoa, Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balighna ya Allah fi syahri Ramadan. Ya Allah, berilah keberkatan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ya Allah sampai ke dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak kait talakai butru kan? Maka talakai ba Allah nyobe yang hadir malamnya bermati mendumlah Ramadan. Tinggal ilung mendak. Kamu ngapa tinggal lain home ni.
Hai kepengat dah pegah long kegom lain nyo mati kamu-kamu kah nak pegah leo. Jadi hadirin yang berbahagia, malam ini kita menyambut datang bulan suci Ramadan, tapi baru ditinggalkan oleh bulan Rajab dan kita masih berada dalam bulan Syaban. Sebenarnya malamnya putar ada cerita. Apa Rajab, apa Syaban, apa Ramadan, karena ketiga-tiganya luar biasa. Peristiwa Rajab, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini jarang diperingati. Padahal kalau hari-hari besar Islam, coba kita lihat hari besar Islam. Pertama, hari yang paling hebat di dunia ini, yang paling paling good adalah hari lahir Nabi. Hari lahir Nabi. Kenapa? Karena Allah berjanji, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtu asya. Atau ma khalaqtu aflak. Andai kata bukan karena engkau ya Muhammad, sungguh tidak kuciptakan sesuatu. Karena lahir Nabi, gupegat tanya. Maka hari yang paling hebat, paling dahsyat, luar biasa adalah hari lahir Nabi. Sebab Yohana lahir Nabi, Yohana gupegat tanya oleh Allah. Nyan kesawagat. Untuk siapa hari itu paling baik? Untuk kita umat Muhammad. Tapi untuk Nabi kita pribadi, untuk Nabi khusus, hari yang paling baik itu bukan hari lahir. Untuk Nabi. Hari yang paling baik untuk Nabi adalah hari 27 Rajab, Isra dan Mi'raj. Kenapa untuk Nabi hari itu paling baik? Karena Nabi melihat Allah dengan mata kepala. Dan posisi Nabi dikala hidup. Nabi tanya udip bekalan Allah. Belum ada manusia semenjak diciptakan Adam sampai manusia kiamat nanti kecuali hanya Nabi Muhammad yang bisa melihat Allah dalam keadaan hidup. Khusus ke Nabi itu tirau. Maka hari itu luar biasa untuk Nabi. Melihat Allah itu nikmat yang paling besar. Karena itu permintaan orang-orang yang berada di syurga. Orang yang dalam syurga, nikmat yang terakhir nyan gelake. Waktu orang dalam syurga mendum, datang malaikat. Malaikat bertanya, wahai penduduk syurga, adakah kalian puas dengan apa yang Allah berikan ini? Nikmat syurga, fasilitas syurga, makanan, minuman, semuanya puas. Orang dalam syurga itu akan menjawab, wahai malaikat, kami puas. Tapi ada yang kurang puas. Bahasa kurang itu tidak boleh ada di syurga. Hanjit na bahasa kurang dalam syurga. Karena dalam syurganya harus bahasanya 100% mendung. Hanjit dikurung puluh dikurung. Karena yang diturunkan ke dunia ini hanya 1 juzuk saja. Anzala fil ard juz'an wahidan. Yang diturunkan ke dunia ini cuma 1 juzuk saja. 99-100%-nya ada di syurga. Maka malaikat bertanya, wahai penduduk syurga, apa yang kurang? Puta yang kurang. Malaikat menjawab, makanan, minuman, segala fasilitas ini siapa yang berikan? Malaikat menjawab, orang dalam syurga. Orang dalam syurga berkata kepada malaikat, siapa yang berikan? Malaikat menjawab, yang berikan ini Allah. Maka penduduk syurga berkata, kami ingin melihat bukan hanya nikmat, tapi si pemberi nikmat itu. Yang memberikan nikmat inilah yang kami ingin lihat hari ini. Di dunia kami sudah pening dengan pertanyaan-pertanyaan urang dum, kamu mang idonya ke awak lan syurga. Kenapa? Mereka bertanya, kafir-kafir itu bertanya kepada kami. Ada Allah itu, Allah ada, kami menjawab ada. Lalu mereka bertanya, kalau ada di mana? Yang kena memang-memang. Allah itu maha besar. Besarnya seberapa? Karena tentu orang pegahci dia. Ya. Sehingga pertanyaan itu, kami hanya di dunia menghafal wujud, kidam, baka, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, sampai mutakallimun. Tapi cuma hafalan saja, kami tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu bagaimana. Hanya sifat Allah, penujud Allah, apa yang Allah ciptakan, hanya itu saja.
Tapi Allah itu bagaimana? Kami tidak bisa membayangkan. Kami tidak bisa memberikan contoh, menampakkan pada orang lain. Maka hari ini kami ingin melihat Allah itu. Ya, yang perlaki orang dalam surga itu yang terakhir. Maka malaikat dijawab. Kalau begitu, saya akan laporkan pada Allah. Ya Allah, ada apa malaikat? Penduduk surga ini ingin melihatmu ya Allah. Maka Allah berkata, bersiap-siaplah, suruh mereka bersiap-siap. Maka Allah menampakkan dirinya. Yang ke baru wujud. Wujud yang tak hafal dalam dunia. Ya, ban kadir takalan Allah. Begitu melihat Allah, nikmat syurga hilang. Syurga itu hilang. Artinya hilang kenikmatan semuanya. Hanayum syurga. Kenapa kita melihat Allah? Maka itu nikmat yang kekal abadi, tidak akan habis-habis. Satu contoh yang paling tol lu pegang. Ini contoh yang paling dekat. Di Langsa ini ada orang yang membuat rumah 20 miliar. Dia rumah 20 miliar. Ibu pernah lihat rumah 20 miliar? Ibu pernah lihat? Belum? Saban. Sebabnya contoh. Ilung behanau tahu kala. Ini kan contoh. Ada orang buat rumah 20 miliar, tangganya dari emas. Diundanglah kita ke rumah tersebut. Begitu kita diundang, rupanya makanan di dalam rumah itu fasilitasnya serba lengkap. Si rusana, si untana, si lemona, si kamengna, si manok lengkap. Ubina, si yang mendung naik dalam. Buah-buahan ada, anggur ada, kurma dan sebagainya lengkap, duren-duren ada. Begitu kita diundang, kita sedang menikmati makanan dalam rumah tersebut. Kira-kira tanya, nak penasaran tanya apa rumah mana? Penasaran. Pasti kita sedang makan, ya ada cukai dengan di samping, apa rumah yang tak? Yang mana yang punya rumah? Ternyata yang punya rumah itu ada di atas, tingkat 2. Ternyata yang perempuannya, yang ineng, cantiknya lebih daripada artis Turki. Lebih lagak daripada artis Soal orang Langsa pakan hanya pegah artis Indonesia mentang nengku. Tahu lu mau pegah artis Indonesia cina pegah. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting nyota balang kawannya hanya musoturibi. Lebih lagak awak Langsa Ayu Ting Ting. Maka lumpugah lebih daripada artis Turki. Rupanya yang punya rumah itu cantik sekali, bajunya sangat mahal. Hidung mancung, kulit putih, panjang, matanya hitam berkilau. Rupanya yang punya rumah turun dari anak tangga satu demi satu. Begitu dia turun, orang yang ada dalam rumah, yang tengah pajokan duri, gecukai dengan epat pawai. Begitu kita lihat yang punya rumah, Masya Allah, mulut tertutup, air liur keluar. Hai babah tutup, ya abah itu biar. Nyonti yang anak-anak apa bahasa Indonesia, tayu terjemah apa benar. Tapi baik malamnya ukur. Yang malamnya hantar letak masalah. Sebab menoyo. Menyena bahasa bu, ada bahasa yang harus diselesaikan dengan bahasa Aceh. Kalau bahasa Indonesia tidak akan pernah ketemu. Mau ibu saya contohkan? Coba contoh. Nyok bahasa Indonesia, bu. Ini bahasa Indonesia dulu. Coba lihat, kalau tidak kita masukkan bahasa Aceh, nggak selesai. Bahasa Indonesia naik kemana, bu? Naik ke atas. Turun ke bawah. Masuk ke dalam. Keluar. Nah, nggak keluar-keluar gitu. Coba, yang kita mikir yang punya Google, buka HP. Saya ulang lagi. Naik, ke atas, turun, ke bawah, masuk, ke dalam, keluar. Gak selesai. Bahasa Aceh. Water, turun, umiyu, tamang, terbit, selesai masalah. Ya kan? Maka ada bahasa yang harus diselesaikan ke bahasa Aceh.
Maka kita campur-campur sikit. Terbaik kaya orang mencampur. Tak berapa pasal Malaysia mandum tak han selesai. Kak nyok ada kelung. Kak. Ada lagi pahangai tu biru. Kan kau nya masalah bu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya yang sebelah kanan ini. Irone ni fikir ke kipangen ni lo ku fikir kuri tempeng oh. Oh kan terus cerita. Coba lihat. Jadi cerita Buno, begitu kita lihat yang punya rumah lebih cantik, nak teringat ke mana? Ada teringat lagi sama buah asala. Semua makanan yang di depan tidak semua lagi kita ingat. Hana ingat le, kenapa yang punya rumah lebih cantik? Nya rumah hana yumle. Tidak kita lihat lagi dinding rumahnya, tapi mata semua tertuju kepada yang punya menyopo rumah laga, kecuali menyopo rumah hiruja. Rupanya karena yang punya rumah lebih cantik, lupa kepada rumah, lupa kepada makanan yang ada dalam rumah. Begitu pula orang yang berada di syurga. Begitu melihat Allah, Allah lebih cantik dari segala-galanya, maka kita akan melupakan nikmat syurga, akan lupa ke nya ndak mulam neraka aja tang. Lama pui hana tate. Coba lihat. Pernah kejadian masa Nabi Yusuf, Siti Zulaikha ya kan Bu? Pernah dengar cerita sampai tangan mereka terpotong-potong, koh jaro awaknya karena lale bakalan Nabi Yusuf. Itu baru Nabi Yusuf. Apalagi melihat Allah melama puiti anak nyumlen. Nah, maka untuk Nabi kita pribadi, nikmat yang paling besar adalah melihat Allah. Maka hari yang paling baik untuk Nabi pribadi Isra dan Mi'raj. Tapi buat kita umat Nabi, hari yang paling baik adalah hari lahirna. Acina dengar lungato raw yang paling godnya sekedar matang. Hari yang paling bagus yang pertama hari lahir Nabi untuk kita. Yang kedua Isra dan Mi'raj. Yang ketiga nisfu Sya'ban. Karena malam nisfu Sya'ban itu dibuka pintu buat pintu irona. Pintu langit. Iki menyohanjun tuut, nupreh gop tuut. Malam nisfu Sya'ban dibuka pintu langit. Setelah itu apalagi Lailatul Qadar. Ini malam-malam yang baik. Malam Lailatul Qadar. Setelah itu apalagi Asyura. 10 Muharram. Jadi tanya, coba kalian. Kita di masjid ini ada PHBI kan Bu? Setiap masjid ada PHBI. Apa itu PHBI? Peringatan Hari Besar Islam. Tapi yang sering diperingati oleh panitia-panitia masjid cuma maulid. Kalau di PD sampai 4 bulan. Bahkan bukan di PD saja, kita di Aceh 4 bulan maulid. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 4 bulan maulid. Tapi begitu maksudnya Rajab, tua orang. Padahal peristiwa Rajab, Isra dan Mi'raj. Perjalanan Nabi ini sangat luar biasa. Tapi jarang diperingati. Malah bukan hanya di kampung, di kecamatan, di kota-kota, lupa orang terhadap Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj kalau awak kare padung bawah kampung yang nak pegat Isra Mi'raj. Bukan artinya maulid tidak boleh. Tapi maulid luar biasa di Aceh. Begitu Isra Mi'raj hari besar Islam, lupa. Ini nisfu Sya'ban ada di depan. Juga letak orang tua. Ada lagi Muharram nanti. Muharram itu Asyura 10 Muharram. Muharram itu tahun baru Islam. Ini banyak terjadi lupa. Di Aceh, mutiga tua bangsa bawah Aceh. Ketanda Muharram yang kali, konser dipegaikan dakwah. Ya kan?
Ibu duk konser di Aceh. Mu pep-pep tu orang bangsa bawah Aceh. Mu pep-pep. Ya, nekalan rupanya lupa kepada tahun baru. Kita lebih terkenang-kenang kepada 1 Januari. Entah 1 Januari. Malam tak dakwah. Lun tuan pernah lun dakwah ini Roji. Malam tahun baru yang lewat ulai pagum tuji yang bat tengah kota. Pas poh 12, itut mercut lewatnya ni timbaknya gerudang-gerudung urang ilun tuan lagi urang tuh ni ala ujian. Hanayum dakwah long ramai awaknya plung-plung gerai. Ya, maka lewatnya aku temle tahun baru mesti pergi malam tahun baru yu dakwah bapa kota aku temle, lang kampung aku tem. Ha, talolong awak yang ngan trompet pop. Maka banyak kita lupa. Padahal hari besar Islam. Ya, tanya. Ada Asyura. Ada ini di depan ini nanti ada nuzul Quran. Diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau bahasa kita. Bahasanya GBHM. Namanya GBHN garis besar haluan negara. Ini GBHM garis besar haluan Muslim. Yang banyak tetap itu. Yang talung pegahan. Banyak tetap Google lah. Memang Google. Ya, benar. Dalam Al-Quran, Al-Quran itu 30 juz. 30 juz, Al-Qurannya 50 juz. Dibagi kepada 4 rubu'. 4 pembahagian Al-Quran. Jadi 50 juz bagi pula kadai. Ada rubu' ibadat. Ada rubu' munakahat. Ada rubu' muamalah. Ada rubu' jinayat. Itu yang problem na yolam donya. Ibadat kepada Allah. Kenapa ibadat? Ada rubuh ibadat. Dengan ibadat mempersatukan manusia. Orang baru bersatu manusia dengan ibadat. Ngankan ibadat han bersatu. Mulai pun jid Nabi jamun urajih. Mulai pun jid donyanya. Katanya semayang ke barat. Mandu barat. Orang yang di barat saja ke barat solatnya. Apalagi kita di timur. Mandum ke barat kan kahana urang nekalan kan tingat ke nyoka 2025 kaji tak program baru kota program tak semayang utimu gedi dek ramai tak ke barat hana mungkin maka seluruh semua ibadat mukanya ke barat ini menandakan ibadat mempersatukan manusia. Tawaf orang yang tawaf keliling Kaabah ni kan gupuwi tabe Kaabah ya kan kiri Kaabah enggak ada orang yang balik. Ada mendek tingat lang kawan. Baku balik ilung tirau ku kudik kujak. Gepok urang ge balik back kena ilung kujak kedih tirau. Hanasit. Alinya nekalan urang sok pakaian putih mandum. Semuanya putih. Maka waktu tawaf enggak ada orang pakai baju partai. Tak mendek kenapa tak kalan lang kawannya KPA lu kuno lang kawan Cenuli Golkar ya. Tapi tidak ada putih semua menandakan persatu. Pakaian putih itu pakaian yang disenangi oleh Rasul. Umar mencekak kamu roh untuk baju putih. Jadi baju putihnya, kelebihan ni Nabi galak pakaiannya. Maka pakaian tawa ba Allah, Allah juga menyenangi pakaian itu. Maka putih. Orang hilang sanyo meninggal. Padahal kaya ada kan? Ada galon dia 3 biji galonnya. SPBU. Ada SPBU 3. Dia tak pegang galon tu tang-tang kan galon aqua kan. Ada SPBU 3 dia. Ada kedainya, ada 17 toko. Dia kaya luar biasa tapi begitu meninggal pakaiannya putih. Orang yang paling miskin tukang tarik becak meninggal pakaiannya juga putih. Beda tu orang tarik becak dengan po SPBU. Ada mudi yang kayanya kan ijaga fananya bek putih lah nak beda bacu bukan hijau yang hijau lah aturannya kan karena dia kaya menyobat saja mun Aceh kaya hijau bah tabuh ijaga fan hijau tapi menyata pegat ijaga fan hijau tekedi mati gaknya amalan kurang masjid ke poncong watajir ke poncong hijau naya lepas na ana mungkin punya poncong hijau plung-plung lang kampung yang tayo po 2 malam orang tak kem gro ora bak ngani ai ka ule tak poncong luar biasa primong ka hijau lo yo tapi coba kalau putih
Kenapa kita takut sama poncong? Karena putih. Anu truk bak jen, ya tu ke putih. Bang merempok yang putih tengah malam, tinggal tilap-tilap dah perlu. Kenapa putih? Maka malaikat ada gejak lang kubu. Bang gekalon le malaikat nyo jaga fan putih. Yang gejak perang kaho. Angejut malaikat. Tapi cina kalan tu maka Cina-Cina, mohon maaf yang non-muslim. Awak Cina pusuk baju jas. Orang kafir itu pakaiannya mati jas. Pakai dasi. Nyan si awak kan menggurui malaikat. Kah harupaya. Hanya aku pepere kau tengok yang memarah buka anak kena kan. Kau kena yang marah buka cak anak itu orang kan. Bang ijak yang malaikat mungkar gekun mak nangkir kah ju membuat long kupiu hai ju. Tapi kalau pakaian putih yang berpikiran dia malaikat. Bang ijak siap berkalan nyo putih nyo. Nyo ada jawab berangkah ho. Mesti bang getayang ban siap marah buka. Mesti long di dalam. Boleh lah. Ya kan? Tapi bang gejak sap marab buka abu kutakrung di dalam. So malaikat terus ikah nak kata tho kata yang ju berangkau. Yang mana? Yang gebalah tayang bak tayang kan ada dulu cerita ulama nahu Sibawaihi bet salahnan kan? Kan getayang marab buka getayang le malaikat. Gebalah tayang le ulama yo. Mannya pun mana? Karena dalam kitab itu ada man itu man istifham, namanyo naman jihnya man yang kepakai yang peman. Malaikat tidak pernah mondok. Malaikat anak ya buat. Malaikat kan yang tagai tugas temayang lagi habis urusan. Tapi watena urang balah tanyang, anak kena putus oleh malaikat. Kucukai malaikat sampai ngok. Cakap jauh kah? Ilong dia hantar aku dengar ya. Lapor ba Allah, ya Allah, ini aneh ya Allah. Dari sekian banyak umat-umatmu yang kutanya, ada yang berbalik tanya ya Allah. Kuta, kuda yang man rabbuka. Ita yang balong man pemannya. Karena dalam kitab itu ada man istipahan, mam nyoman, je kuta mannya. Ilong anak aku debu ya Allah. Ada apa sahaja yang jauh ya Allah Ta'ala. Biar kadang yang gede, sampling yang kadang. Jadi kan begitu. Begitu pakaian putih bang ada yang marabuka. Abu Ya Mudawali dalam. Pakaian putih. Ya kan? Syab marabuka. Abu Luk Nibung dalam. Marabuka. Abun Samalangai dalam. Marabuka. Abu Payapasi dalam. Marabuka. Abu Palu Gading. Marabuka. Abu Manan Belang Jurun. Marabuka. Yang trip itu. Kuahik dalam. Berat juga dia. Baik galat hat memang bagok berapa. Ya, yang dia masalah. Maka hadirin yang berbahagia, coba lihat. Kita ini punya identitas, Bu. Tanya Udip ada identitas. Maka identitas kita bangsa Indonesia, kita punya KTP. Kalau yang jadi polisi, jadi tentara, mereka ada KTA. Kartu tanda anggota. Kita orang Islam ini semua ada tanda. Apa tanda kita? Identitas kita apa? Sampai kita kembali kepada Allah, kita punya identitas. Sidra orang meninggal. Identitas pertama pakaian. Pakaian putih. Itu identitas umat Islam. Setelah itu identitas kita ada tali. Kita diikat tali 5 krek. Kita diikat dengan 5 tali. 5 krek talo diikat. Dia peluk dalam kubu ya kan. Bak uleh, bak dada, bak ino, bak pusat ino, bak lipat uut, bak ujung kaki diikat 5 krek talo. Lu tayang bak ron, kenapa kita diikat dengan 5 tali? 5 utas tali. Pakang diikat 5 krek talo. Inilah sebagai tanda WA Tengku Imum. Gelantar WA ke malaikat. Wahai malaikat, mayat yang kukirimkan kepadamu ini orang Islam. Orang Islam itu sembahyang sehari semalam 5 waktu. Maka saya ikatkan dia dengan 5 tali. 5 krek talo. Ketanda naik sembahyang 5 go.
Getayang le tira urang hai jengkuna urang kampung long duku dua ke ketemayang tok. Dua kerai ikat. Ikat ulai kaki. Gutul deuri samping lam. Tungku i kampung long na urang mutiga hana ketemayang. Hana payah ikat balut lagi timpan culok ju dalam. Kepuyak pengempungan malaikat man. Mudah-mudahan hadirin yang berbahagia, Kak, kita kembali kepada hari-hari besar Islam, kan? Selain daripada kita ulang-ulang lam, yang pertama lahir Nabi, kedua Rajab, ketiga yaitu Nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar, alinyan Ashura, 10 Muharram, termasuk di antaranya hari yang paling baik adalah atau malam yang paling baik malam Jumat. Menyaura orang Jumat. Maka malam Jumat itu disuruh baca Yasin. Malam Jumatnya guyuh sama dia. Menyebab mbak dayah malam-malam Jumat pegat muhadharah. Latihan berpidato. Tapi setelah maghrib ada baca Yasin. Ada diselingi dengan muhadharah. Malam-malam Jumat. Aliknya malam Jumat urang awai di kampung na pengajian majlis taklim. Anak-anak muda zaman malam Jumat ada dalail khairat. Malam Jumat orang awal ke kanduri di rumah melimbang draw anak yatim. Jadi setiap malam Jumat berikan makan anak yatim. Nah orang han sanggup limbang draw anak yatim, tidraw anak yatim. Gehoi tidraw anak yatim gebibu gejok sedekah ala kadar. Kenapa? Karena kan meno untuk dalil yang lebih kuat juta yang ba abana kelai. Hai tunggu bebeu ba abana ke salah yang kepuyak duit no. Jadi kan kita pernah dengar lagu yang ipegatnya cocok lagu yang lagi kekele ulama. Karena mana? Itu lagu. Baik, dah tarik lagu malam itu. Tapi lagu-lagu yang dinyanyikan oleh santri Aceh. Malam Jumaat ulama pegah, kan? Malam Jumaat kata ulama, jiwa arwah yak sawa ga gata jidang bak pintu jaro melayang arwah masanyan gelake doa. Jadi ada arwah-arwah malam Jumat itu pulang. Nyo arwah gua malam Jumat, tapi nyo jangan salah tafsirkan. Bek sampai menyentuh naurung malam Jumat arwah gua. Nauri nang hangga ehleng ngalakaw ge. Gekun balakaw ge idron kamake long kamalikut. Getai lekau pakan hantar ngalung gusuut. Malamnya malam Jumat. Emangnya ada apa dengan malam Jumat? Arwah mamak pulang. Hantar jit malai 3 nonton 5. Gedang arwah lebe arwah kangkal dak bubut. Arwah malam Jumat wow bukan wongan nafsu. Ana yang nonton-nontonnya le, mentingak kita le. Arwah malamnya hanya menginginkan Ubud dodo irana. Doa. Kali lumpugah nyonan doa tuut nupreh kop tuut. Igop doa irana dodo. Alangkah bahagia arwah malam itu ada anak-anaknya. Setelah maghrib, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Setelah itu Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu atau ma qara'tu min suratil Yasin li ruhi ummi li ruhi abi, bapaknya untuk bapaknya mamanya. Luar biasa senang arwah. Bahkan anak yang di lok ni bom. Di sudut sana idza waqatil waqi'ah, surat Waqi'ah. Anak yang di Samalanga. Di sudut sana kamar sana Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Anak yang babu kutakruang. Di sudut sana, di kamar yang sana, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Surat Kahfi. Anak yang di belang-belah de. Yang bak thagor belah de lalai main game online anak belah de belang.
Singoh seput. Begitu sore hari arwah-arwah itu, sore hari Jumat, arwah-arwah kembali ke kubur masing-masing. Dan arwah itu ketemu dengan arwah-arwah yang lain. Pegah-pegah apa sih? Kita yang lihat arwah belarak no, bak arwah yang ada bahasa tengok lagi tengok bak mulut. Nah, tijik lah. Dalam plastik. Dan yang putar ayat atas bungkuk. Seoleh arwah tabatuknya Yasin atau anak miak wailuk ni bau. Ya belarak dia putar. Iza waqa'atil waqi'ah. Surat waqi'ah. Hati anak miak wailuk. Isa malang lah. Yang plastik tabah tu hanya surat kahfi ada anak miak wa ba buku tak keruang. Yang tabah tu buta yang Ar-Rahman ada anak miak wa daya belang belade. Yang plastik kosong yang tak belade belang tu. Apalagi ada suami yang ditinggalkan, ya kan? Ibu duluan meninggal, tinggal suami. Baca qul huwallahu ahad, menyolah kau agat. Merupok lah kau tengku. Lakau. Rupanya nak qul huwallahu ahad sebelah ke atas mekarat pacuy kamu sebab kana perumah lain kan? Karena plastik lan tebau tu arwah irina kita yang lebih arwah irina lain yang plastik yang putak nya qul huwallahu ahad sebelah ke tak berlaku hawa. Kai mukawin lain ke? Untin ngan mukawin kai mbulai yang mai kolak. Banyak masalah mukawin lain ada kaji arwah macam ngamuk ni. Bukai le. Yang ya tiga mana? Yang kerja maka baik salah tafsir arwah itu pulang dia cari yang gepreh doa, harta yang ditinggalkan pernah disedekahkan, diniatkan pahala untuk dia, itu yang diharapkan arwah. Ada orang-orang dulu sebahagian, naurun kayo jamun malam Jumat, gepuduk bu ulang talam. Gepuduk bu, gepuduk ungkut, gepuduk gepuduk lang kama, gegunci kama. Kenapa dia kunci kamar? Dia bilang sama anak-anaknya, jangan masuk ke dalam kamar ya, jangan masuk, makanan sudah ditaruh. Ternyata dia pikir arwah itu pulang untuk makan kan. Bo menyogo arwah gua ya pajobu kak, balik tak sediakan bu yang guram no. Bak tak pre-pre arwah mak, megawal tak arwah ya. Abeh ke pajobu ke kalan kedai ke kalan kenokah hana rukok. Jadi arwah itu pulang bukan untuk makan. Sebenarnya yang diharapkan adalah pahala. Bukan kamu buat kenan cerita. Jadi itu urutan hari-hari besar Islam. Jadi kita ini sudah berada di Sya'ban. Ya kan? Kita ini ingin memperingati nisfu Sya'ban. Tapi tadi ayat yang dibacakan adalah Ramanya yang betul putar long cerita. Per-Rajab, per-Sya'ban, per-Ramadan. Balhe. Balhe, nyo sabantak kejadian mana? Nasiro anak mit langsa, anak darah. Ia laki lelhe draurung. Awak Aceh Utara tukingkut. Awak langsa pegawai negeri. Awak tua langcut pendakwah. Gebudah mak kata yang bana nya na urang laki kah ledro awak Aceh Utara toke ilang sana pegawai negeri itu alang cut tengku dah kapilih isuut li anak darahnya balhe ya mak menyebalhe cok linto anak darahnya saboh darah baru saboh linto le nya meramah menyakan mate darah baru, mate linto mu pakai bakwaw. Ya kan? Han cocok. Kenapa saya bertanya? Karena kita waktu jabat dokter, begitu kita ke rumah sakit, begitu sampai di rumah sakit, Assalamualaikum Pak Dokter. Pasti dokternya menjawab, Waalaikumsalam Pak sakit.
Dokter bertanya, Pak, Bapak sakit apa? Kayaknya kan? Sakit apa? Keluhan Bapak apa? Bek sampai tanya oleh dokter menantakan. Oh, hai dokter, pungaw aku. Pucit juga hai kah? Kok bangai dokter? Tanya yang apa sakit? Menyahana tak pegah sakit, hana mempunyai ubat. Sapantat lagi kejadian tidak urung rela tapak itangin. Injak sepeda rusak bu. Dibawalah ke tempat tukang sepeda. Wate tu kenan gepudang itangin gedua getumpang ule. Hana pegah-pegah siapa? Itang le urang pegah itangin pak pelong bi lampu long ganto. Gutot kan. Rem long boh lain kan. Sempat dua kan. Punte long bilain kan. Ban long ganto, rem long ganto, mandum kan. Kahek ke temayang. Udang temayang kapala ke yang pusat tapaknya betul. Udang pegai tangan set bangat set palak ke kak? Gu tidak dua pam gu trop. Luar ibabak peliti. Proses le peliti rupanya salah pengertian. Kan salah udang bau tapak karena agaknya anak apa kak? Ilong bimunan makam yang hana lun tayang lumpugah haju habis dakwah kira terbiak gekun tengku wahid yundang kaya lagi tak perle ke pegah kan lagi tak perle lu kan aku dupa tahun ke perle jadi tak pegah bapak sakit apa gusuut le urang pak saya sakit kepala oh minum prokol ilung batuk, minum konidin. Pak, saya gigi saya agak denyut-denyut. Oh, nyo najib ubatnya. Tapi memang ada berapa? Ilung ule sakit mata, berkunang-kunang, punyung megudung-gudung, lang badan, muhum-muhum, lang punggung, mubum-bum. Oleh dokter, nuwon, ni jeb racun tiaudan. Yang komplikasi kita kayak. Ya kan? Jadi malamnya minta pegah Rajab. Kalau long tre-tre pegah. Ikan malam habis. Po 12 lu. Ya Rajab. Galam sambung nisfu. Nisfu biasa long pegah. Juga po 12 atau setengah habis. Alihnya kalau Ramadan. Ramadan pi pernah long pegah cit. Sekitar po sama malam. Menyota jam punya malam tinggal dia dakwah. Jadi yang betul gimana? Yang pegah tepu kalau. Kak, tak pernah PO tak pernah macam dia kan? Oh, dia. Nyok ada geluk. Kak. Jadi kita bulan yang sudah meninggalkan kita bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini ada 3 bulan yang digandeng oleh Allah. Lebah bulan yang luar biasa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lebah bulannya ketiga-tiganya sangat mulia. Jadi ketiga-tiga bulan ini tamsilkan kita berangkat malam ini kita keluar saja sampai ke rumah sakit Pak Ulai Mutajid. Ada tiang di pinggir jalan, ada 3 lampu. Lampu merahnya kan heboh kan? Yang pertama ada lampu hijau. Yang kedua ada lampu kuning. Yang ketiga lampu merah. Apa arti lampu hijau? Silakan jalan tapi hati-hati. Tulisan tidak ada. Tapi kita harus bisa baca. Kan aneh nih kalau hana mau tulis tapi harus bisa baca. Itulah yang dinamakan baca alam. Jadi baca alam itu tidak ada tulisan tapi harus bisa baca. Satu contoh. Di langit hitam mendung. Itu ada tulisannya walaupun tidak tertulis. Tapi kita harus bisa baca mau hujan. Padahal hana mau tulis mau hujan di langit. Baiknya luluh untuk tak sumpat pak mau hujan. Hana. Itu baca alam. Lagi bak punggung katanya mau tulis kan. Tapi hanya tulisan. Apa tulisan di pantat kita? Hati-hati jaga hidung teman. Artinya bek tu gentut langkah. Yang tak kaya gentut dia luar. Itu tidak ada tulisan tapi harus bisa kita baca. Jadi lampu hijau itu hati-hati. Begitu lampu kuning terlebih harus lebih lebih berhati-hati. Plak lampu merah
Rajab hati-hati. Sya'ban lebih hati-hati. Begitu Ramadan berhenti apa? Berhenti makan. Berhenti minum. Berhenti barang-barang yang bisa membatalkan puasa. Apa kelebihan Ramadan itu? Fa inna da'awata fihi mustajabah. Ramadan itu doa terjawab, doa mustajab. Seluruh doa diterima. Jadi orang-orang yang sampai nomu saim ibadah, orang yang tidur itu ada nilai ibadah dalam Ramadan. Luar biasa Ramadan. Wal azabu madfu'ah. Orang-orang yang ada di kubur itu azabnya dipindahkan bulan puasa. Ini keistimewaan Ramadan. Maka Ramadan diterima doa. Tapi doa itu, cerita doa. Doa itu Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya ku terima, kata Allah. Artinya semua doa diterima. Tapi ada doa-doa rupanya yang tidak diterima oleh Allah. Doa yang mana tidak diterima? Di dalam hadis Matan Arba'in, hadis 20 bahasanya, ada seorang pemuda, dia berdiri di tengah padang pasir. Rambutnya acak-acakan, ireuh kajitren, suhu megedung-gedung bahasa Aceh, begitu panas. Dia menadahkan dua tangannya ke langit. Di masa Nabi, si pemuda itu berdoa, ya Rabbu, wahai Tuhan, dia memanggil Allah. Tapi Nabi berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, doa pemuda tersebut tidak dijawab oleh Allah. Atau bahasa dia, doa yang kedua, doanya tidak diterima oleh Allah. Para sahabat terkejut. Kenapa terkejut para sahabat? Karena Al-Quran mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah kepadaku, niscaya aku terima. Tapi kenapa doa si pemuda itu tidak diterima? Lalu Nabi menjawab, wa ma'kulu haramun, wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram, ghudhiya bil haram, fa anna yustajabalahu. Yang dimakan oleh pemuda itu haram, kata Nabi. Wa masyrabuhu haram, yang dia minum, barang yang dia minum haram. Wa malbasuhu haram, yang dia pakai juga haram. Fa anna yustajabalahu. Bagaimana doanya akan dijawab oleh Allah. Ini penyebab. Makan makanan haram, hanggetung doa Tuhan. Jet minuman haram, hanggetung doa Tuhan. Pakai pakaian haram juga tidak diterima doa. Nabi Musa nepegah oleh Allah dalam hadis kudusi, ya Musa, an arata ayyustajabalaka doa'aka. Wahai Musa, ada perlu doamu ku jawab? Dijawab oleh Nabi Musa, perlu ya Allah. Apa kata Allah? Fasin batnika minal haram wa jawarihika anil asab. Kosongkan perutmu daripada benda haram, bersihkan tubuhmu daripada dosa. Menyatakan ayatnya, kalimatnya, sang Nabi Musa akan baju haram kan? Bukan. Artinya Allah mengajarkan Nabi Musa dan mengajarkan kita bahwa untuk syarat mustajabah doa, kosongkan perutmu daripada benda yang artinya jangan makan haram. Dek sampai perut lakai maah ube yang mali mengarai beri. Perut. Ote mu doa payah balik muno. Mu doa betul ya Allah. Nak terima doa lu. Nabi kamu nyumandung buta mang surga. Muja umrah kalinya dua gata Al-Fatihah. Ditayang oleh malaikat. Lang perut puta apa? Alah beo-beo tepui kah? Peng dayah na beo. Peng mutujid na beo. Atan yatim na kuda ramah orang 2 juta. Perut ube raya di dalam matahari berdoa, begetung doa, bertamang surga, berselamat betul oleh malaikat. Kutrom pak kan mujungka aki nulangit. Nyo contoh lah kema. Nyo yang lupagahnya kan mandum. Nyo oknum pejabat yang paju korupsi.
Dia makan korupsi, berdoa, berselamat perut beraya. Betul lah orang obek menan dengu. Jino orangnya yang raya perutnya kan pejabat mentang. Tungku beraya perut tu. Oh beda. Beda. Oknum pejabat raya perut dengan korupsi. Kamu tungku raya perut dengan kanduri. Tapi ada butengku tapi menyapa jo korupsi hang gitu doa tuan. Anak pudak butengku ro tentangnya. Ya, artinya jangan makan syarat mustajabah doa. Pernah terjadi di masa Nabi Isa. Di masa Nabi Isa itu pernah terjadi kemarau panjang. Ya, kasih tahu benar? Oh, belum. Kan kadang doa biasa nak pernah lu ikuti lah kawan si abana ino kagak bio. Rupanya lu hanja lagi yang bulain. Kak, di masa Nabi Isa pernah terjadi kemarau panjang. Ini bahasa Aceh kuang, ukuk berai kuang. Jadi karena panjang tak kuang, ini bahasa Aceh payakeun kung. Pohon kayu sudah layu, rumput sudah mati, binatang kabeh deuk, urang kabeh gerak. Sehingga pada satu hari Nabi Isa bikin pengumuman, bapak-bapak, saudara-saudara kita keluar ke lapangan, sampai di lapangan Pak, kita berdoa minta hujan. Karena kita sudah lama kali kemarau. Tabanda lagi Amerika, Los Angeles, tengah tutung awalnya iya pitat. Rupanya keluarlah semua masyarakat ke lapangan, begitu sampai di lapangan berdoa. Nabi Isa berdoa dengan umatnya. Seharian penuh Nabi Isa berdoa dari pagi sampai sore, jangankan hujan, mendung pun tidak ada. Mutamah mekeri-keri urau. Gekele Nabi Isa, bapak-bapak, kita pulang karena hari telah gelap, besok kita kembali lagi. Di hari yang kedua Nabi Isa dan umatnya kembali berdoa kembali, juga hujan tidak turun. Sehingga di hari yang ketiga berulang sampai 3 hari. Kalheuro hana murdo bi. Nabi Isa bikin pengumuman kembali. Bapak-bapak, saudara-saudara, sudah 3 hari kita berdoa, jangankan hujan, mendung pun tidak. Mungkin ada selek doa. Mungkin di antara kita ini, dalam jamaah ini ada yang berdosa apa? Maka doa kita tidak dijawab oleh Allah.